Oke, selamat pagi teman-teman semua. Karena waktu sudah 10 menit lewat dari jam 9 kita mulai saja kegiatan ini. Sebelumnya saya ucapkan terima kasih buat teman-teman yang sudah berkesempatan hadir pada pagi hari ini. Sambil menunggu juga teman-teman yang lain, sebenarnya kita mengundang sekitar 17 kabupaten. Mungkin nanti akan bergabung secara bertahap. Kegiatan ini sudah kita record juga, jadi nanti hasil recordnya bisa kita share kembali ke teman-teman di kepala dinas dari kabupaten-kabupaten di Sulawesi Tenggara. Saya ucapkan terima kasih juga kepada teman dari AWS, Mas Nandika, sama Kang Iwan sudah bisa ikut hadir untuk memberikan introduction tentang cloud computing. Selamat pagi, Mas Nandika, Kang Iwan. Pagi, Bli. Pagi. Oke, apa kabar semuanya? Mudah-mudahan sehat ya. Baik, Bapak Ibu sekalian, jadi kegiatan pagi hari ini kita akan sharing ringan gitu ya tentang teknologi cloud dan juga cara baru untuk mewujudkan smart city melalui tema Citizen with Happiness, karena pada dasarnya kota cerdas itu adalah kota yang memiliki data, dan untuk memiliki data diperlukan front-end application yang kuat, dibutuhkan sensor, dibutuhkan juga integrasi antara berbagai komponen yang menghasilkan data di kota tersebut, semacam itu. Jadi kita menawarkan sebuah cara baru untuk mewujudkan smart city ini. Oke, kita agendanya sebenarnya cuma dua ya, pengenalan tentang cloud computing. Kemudian acara kedua adalah presentasi dan menunjukkan video serta website baru dari ISN yang merupakan anak perusahaan dari Bambu Media. Saya Putu Sudiarta ikut akan memberikan presentasi dan juga sekaligus memoderasi kegiatan ini. Sebelum kita mulai, ada informasi yang mungkin Kang Iwan bisa sampaikan. Silakan Kang Iwan. Baik, terima kasih, Bli Putu. Ini suara udah cukup jelas ya? Sudah. Sangat jelas Kang Iwan. Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, salam sejahtera bagi kita semua. Terima kasih Pak Putu atas undangannya. Yang terhormat teman-teman dari Kominfo di Provinsi Sulawesi Tenggara. Saya Iwan, Senior Partner Manager dari AWS Indonesia. Jadi pada pagi ini saya berterima kasih ke Pak Putu dan tim ISN ya, Bambu Media untuk mengadakan acara ini. Jadi sebelum nanti Mas Nandi akan menceritakan tentang pengantar tentang cloud computing, jadi saya ingin menginformasikan bahwa AWS Indonesia itu sudah ada di Indonesia sejak 2018 dan data centernya sudah di Indonesia Bapak Ibu. Jadi jangan khawatir terkait soal data residency. Jadi data yang disimpan di AWS Cloud itu tidak ke luar negeri, tapi tetap di Indonesia. Itu yang pertama. Yang kedua, dalam mengimplementasikan atau delivery dari service-service AWS, itu kami bekerja sama dengan partner-partner. Nah, salah satu partner yang ini dan sudah pengalaman dalam bidang smart city ini adalah ASN tadi, Bambu Media, di bawah pimpinan Pak Putu. Jadi ASN atau Bambu Media ini sudah banyak menciptakan produk-produk, aplikasi-aplikasi yang infrastrukturnya itu running on AWS. Jadi dari sisi security, kualitas itu sudah sangat baik, sangat mumpuni. Nah, ini cukup jarang di Indonesia partner kami yang punya kapabilitas seperti ESN dan Bambu Media ini. Saya kira itu mungkin pengantar awal dari saya, Pak Putu. Nanti mungkin Mas Nandi akan melanjutkan tentang introduction tentang cloud dan AWS. Makasih banyak. Saya tutup kameranya. Selamat pagi. Oke,
Selamat pagi Kang Iwan, terima kasih atas sambutannya. Saya ucapkan selamat datang dulu kepada Bapak Hidayat. Terima kasih Pak Hidayat sudah membantu kami dan juga AWS untuk melakukan sharing pada pagi hari ini. Pak Hidayat bertemu kami di sana di kantor AWS di Jakarta, Kang Iwan. Terima kasih Pak Hidayat. Kemudian saya sapa Kominfo Kabupaten Buton, kemudian Kominfo Kabupaten Muna ya. Kemudian ada juga beberapa Kominfo lain yang sudah bisa bergabung pada pagi hari ini. Saya berharap juga nanti beberapa Kominfo bisa segera bergabung. Kegiatan ini sekali lagi sudah kami rekam dan nanti saya minta bantuan juga ke Pak Hidayat untuk bagi yang belum berkesempatan hadir bisa melihat rekamannya dari kegiatan ini. Baik, berikutnya kita akan melihat sebuah video dulu tentang AWS. Jadi mungkin buat teman-teman yang belum tahu banyak tentang AWS, ada video cukup menarik yang mungkin saya bisa share pada kesempatan ini. Saya izin untuk prepare videonya dulu. Sebentar. Oke, mudah-mudahan sudah tampil ya. Jadi video ini berdurasi 3 menit 36 detik, memberikan gambaran tentang apa sih teknologi cloud itu, sehingga dengan cara yang sederhana ini mudah-mudahan teman-teman punya gambaran yang lebih baik lagi tentang dunia cloud computing yang saat ini memang sudah menjadi sebuah keharusan di dunia kreativitas digital. Izin untuk memutar videonya. Tapi memang kamu kerja di situ kan, Lid? Yang pencet-pencet. Aplikasi. Iya, itu salah satu kerjaan Adit memang, untuk bikin aplikasi di internet. Dari dulu, kakek pengen tahu internet itu apa sih? Internet itu... Kamu aja gak tahu internet itu apa, nih? Udahlah. Kemarin kan Adit belum bisa jawab pertanyaan kakek soal internet. Nah, di dalam kamar ini, Adit udah buat sesuatu untuk menjawab pertanyaan kakek. Penasaran? Adit persembahkan internet. Internet itu adalah jaringan komputer-komputer yang saling terhubung. Internet itu kayak laptop Adit, komputer kakek, dan handphone kita ini juga komputer kek. Di sisi perusahaan, komputer mereka jauh lebih besar dan lebih kuat kek. Mereka ini disebutnya server. Nah, server-server dan proses perhitungan komputer yang terjadi di sini itu yang dinamakan cloud computing atau komputasi awan. Misalnya kemarin nih kek, Adit pesen tiket kereta. Informasi pesanan tiket Adit ini dikirim dari HP Adit dan jalan tuh kek melalui wifi, melalui kabel-kabel, melalui satelit, terus jalan sampai ke server perusahaan tiket. Nah, server perusahaan tiket tadi ngobrol dengan server perusahaan kereta api. Ada nggak kursi buat Adit? Oh, ada nih. Nah, jawaban ini akan dikirim lagi ke server perusahaan tiket, baru dikirim ke Adit. Lalu kan Adit bayar ke server bank. Nah, server bank ngobrol dengan server perusahaan tiket. Ini baru satu Adit kek. Misalkan ini data nih kek. Bayangkan ada miliaran orang, ada yang mesen tiket, pesan obat online, belanja online, ada yang nonton streaming kek. Dan karena semua data hilir mudik ini nggak terlihat, terus seakan-akan mereka naik aja gitu ke langit. Makanya sekarang bentuknya udah kayak apa kek? Kayak awan. Makanya disebut cloud computing. Itu apa? Nah,
Kalau ini namanya data center. Karena permintaan data hilir mudik ini semakin banyak dan semakin rumit, makanya perusahaan-perusahaan ini membutuhkan server-server yang jauh lebih besar dan lebih kuat. Seperti yang dimiliki data center perusahaan tempat Adit bekerja, AWS. Di AWS, proses cloud computing bisa jadi jauh lebih cepat, lebih canggih, lebih aman, dan kapasitasnya jauh lebih besar. Mereka itu punya data center di 25 lokasi di seluruh dunia. Kakek bangga betul sama kamu. Itu awannya bagus banget. Ya, itu dari bantalnya kakek. Bentar yang mana? Maaf, Pak Putu masih di mute. Oke, teman-teman terima kasih sudah menyimak video tadi. Untuk selanjutnya saya beri kesempatan kepada Mas Andika. Silakan, sudah co-host, Mas. Baik ya, siap. Terima kasih Pak Putu. Saya izin langsung share screen dulu ya Pak. Dan Ya, rekan-rekan silakan. sekalian baru saya akan perkenalkan diri dulu ya. Baik, sudah terlihat? Sudah tampil. Silakan, Baik Mas. ya. Terima kasih Pak Putu dan tim Bambu Media atas undangannya. Selamat pagi rekan-rekan semuanya. Selamat pagi Pak Iwan. Selamat pagi dari ada Kominfo Buton, ada Kominfo Muna, Pak Sukrianto, dan juga rekan-rekan lainnya, Pak Hidayatullah juga. Selamat pagi. Semoga sehat selalu untuk semuanya. Dan di kesempatan pagi hari ini saya ada kesempatan untuk bisa memperkenalkan AWS lebih jauh dan juga memberikan use case terutama ya terkait dengan pemerintahan di Indonesia yang mana sudah ada beberapa yang menggunakan AWS gitu. Nah, jadi di kesempatan pagi hari ini izin saya akan menyampaikan sedikit materi perkenalan terkait AWS. Jadi biasanya sesi seperti ini saya sebutnya AWS 101 begitu ya Pak, Bu. Jadi Ya. Introduction to Amazon Web Services. Cloud AWS untuk percepatan transformasi digital di Indonesia. Perkenalkan saya dengan Nandika Azharina Nur, biasa dipanggil Nandi aja cukup. Saya sales representatif untuk public sector di Indonesia, jadi khusus untuk sektor publik gitu ya, untuk pemerintahan, education, dan yang berkaitan dengan sektor publik. Kalau misalnya Bapak Ibu ingin kontak saya sudah juga put email dan juga nomor HP saya, silakan di screenshot aja juga nggak masalah, nanti kita bisa kontakkan lagi di luar dari kegiatan seperti ini. Baik, saya izin langsung masuk ya Pak Putu. Ya, lanjut Pak. Oke, jadi di presentasi ini saya ada beberapa yang ingin saya sampaikan. Ada 4 agenda utama gitu ya, 4 topik utama. Pertama itu terkait dengan AWS atau about AWS. AWS itu apa gitu ya? Mungkin Bapak Ibu ada yang sudah pernah dengar gitu ya, tapi atau mungkin ada juga yang belum tahu sama sekali gitu. Nggak masalah, nanti saya akan bisa ceritakan secara historis juga seperti apa. Lalu yang kedua itu adalah what is cloud computing menurut AWS gitu. Jadi definisi cloud computing dari sisi AWS seperti apa. Selanjutnya kenapa sih organisasi atau company gitu ya, dan terutama di sektor publik memilih AWS gitu ya. Jadi ada berbagai alasan nanti yang saya sampaikan juga. Dan yang keempat itu adalah bagaimana organisasi-organisasi tersebut, terutama di Indonesia dan sektor publik, menggunakan AWS atau memanfaatkan AWS untuk mengedepankan dan juga menjalankan IT infrastruktur mereka. Kira-kira seperti itu. Nah, sebagai informasi awal gitu ya Bapak Ibu, AWS ini merupakan anak perusahaan dari Amazon.com. Amazon.com ini merupakan e-commerce global yang base-nya ada di Amerika Serikat, gitu ya. Jadi dia punya market hampir di seluruh dunia gitu ya. Jadi mungkin paling dekat di kita itu ada di Singapura gitu ya. Di Indonesia ada juga, tapi pengirimannya juga tidak langsung ke Indonesia seperti itu ya mungkin ya. Nah, Amazon.com ini punya anak perusahaan itu adalah AWS, Amazon Web Service, yang memang fokus di cloud computing. Jadi kami sudah ada sejak tahun 2006, dan memang kami juga tersebar di seluruh, hampir seluruh, dan banyak sekali negara di seluruh dunia, lebih dari 190 negara.
Dan dari sisi service yang kami berikan untuk cloud computing itu sendiri sangat banyak, lebih dari 200 service yang bisa mensupport simple use case dan juga advanced use case. Seperti mungkin yang saat ini lagi hits itu ada generative AI gitu ya. Jadi masuk ke artificial intelligence dan juga machine learning itu ada di AWS. Ini merupakan background dari kami. Secara historis Bapak Ibu, jadi AWS ini terbangun paling awal, paling duluan gitu ya. Jadi di tahun 2006 kami sudah ada cloud computing company pertama di dunia yang disusul oleh beberapa ke depannya. Jadi bisa dilihat ya di sini ada Google Platform, ada Alibaba, ada Azure dan seterusnya gitu ya. Jadi AWS memiliki pengalaman paling lama karena kami sudah terbangun paling duluan. Nah, saya mungkin langsung ke bagian cloud computing. Semoga dapat gambaran terkait dengan company AWS gitu ya, yang ada di Indonesia juga. Nanti saya akan posisikan juga secara data center, kapan sudah launch ya ada di Indonesia gitu ya. Nanti saya akan sampaikan juga perihal itu. Masuk ke cloud computing, Bapak Ibu. Jadi kalau cloud computing ada beberapa kata kunci atau definisi utama yang ingin saya sampaikan. Yang pertama itu adalah on-demand delivery of IT resource. Yang pertama ini ya. Jadi sebentar saya nyalakan laser pointer ya. Yang ini on-demand IT resource. Jadi kalau misalnya sewaktu-waktu dalam suatu kebutuhan project tertentu gitu, ada kebutuhan penambahan server misalnya gitu ya, atau butuh menambahkan storage gitu, atau mungkin ada use case lain yang lebih advance gitu, dibutuhkan untuk menjalankan project tersebut gitu ya. Nah, sewaktu-waktu itu kalau misalnya dibutuhkan untuk penambahan server, AWS bisa gitu ya, karena secara pengelolaannya itu bisa diadakan sewaktu-waktu. Kalau misalnya ada tambahan atau ada pengurangan, itu juga bisa nggak masalah. Karena semua services atau layanannya diakses via internet gitu ya. Jadi tidak perlu barangnya dikirim dulu, diadakan dulu, tidak seperti itu. Karena semuanya langsung diakses melalui internet, melalui sebuah platform gitu ya. Nanti saya akan jelaskan juga. Yang selanjutnya yang kedua itu adalah zero upfront cost gitu. Zero upfront cost ini artinya tidak ada capital expense Bapak Ibu ya. Jadi tidak ada expense besar di depan di dalam sebuah project misalnya gitu ya. Jadi kalau misalnya ada project IT harus beli dulu servernya seberapa besar, storage-nya seberapa besar, lalu nanti baru dijalankan di server tersebut gitu. Nah, kalau di sini tidak, karena ini sifatnya OPEX. Jadi kami itu utility gitu ya Bapak Ibu ya. Jadi seperti listrik, pemakaiannya apa yang digunakan itulah yang nanti dibayar. Nah, itu masuk ke poin berikutnya juga, tidak adanya kontrak jangka panjang gitu. Karena kalau misalnya sewaktu-waktu Bapak Ibu ingin berhenti juga tidak masalah gitu ya. Tapi tentu harapannya tidak seperti itu ya, berkelanjutan gitu ya. Karena memang eksplorasi service dan juga apa yang bisa dimanfaatkan oleh AWS itu sangat banyak. Dan yang terakhir itu adalah pay as you go pricing. Secara pricing, apa yang digunakan itulah yang dibayar gitu. Jadi benar-benar seperti listrik. Jadi kalau misalnya mau dibuat seperti token listrik gitu ya, jadi kita isi dulu tokennya, nanti dari token itu akan berkurang sesuai dengan penggunaan, itu bisa juga di AWS. Benar-benar totally seperti itu, mirip secara proses dan juga pemakaiannya gitu ya. Kami juga bisa menyesuaikan dengan yang sudah ada di Indonesia. Karena secara transaksi utamanya memang kita menggunakan kartu kredit gitu ya. Jadi kartu kredit dimasukkan, nanti pembayarannya bisa melakukan via kartu kredit itu. Nah, tapi di Indonesia kami sudah bekerja sama juga dengan LKPP. Jadi memang secara servis itu ada di katalog LKPP. Dan memang dari katalog ini nanti bentuknya bisa langsung berupa sebuah servis nanti via partner kami, ataupun berupa sebuah kredit masuk ke dalam akun AWS-nya. Nah, ini merupakan gambaran utama yang semoga bisa memberikan kejelasan gitu ya terkait posisi dan bagaimana sih cara menggunakan AWS. Dan di sini secara detailnya nanti kita akan bisa langsung diskusikan dengan Pak Putu dan tim gitu dari Mebu Media selaku partner AWS yang sudah termasuk ke official AWS Partner Network gitu ya, atau APN kami menyebutnya, memang bisa mensupport Bapak Ibu sekalian untuk menggunakan AWS sesuai dengan use case-nya masing-masing. Begitu. Nah, sedikit perbedaan gitu ya Bapak Ibu ya antara traditional infrastructure atau mungkin on-premise data center gitu ya dengan AWS Cloud. Saya yakin yang di sisi kiri sudah cukup familiar gitu karena sebagian besar di sini Diskominfo gitu ya pasti ada on-premise di lokasinya gitu, atau mungkin ada juga yang sudah terpusatkan ke Kominfo atau PDN gitu ya. Nah, jadi di sisi kiri equipment ada servernya, lalu ada administratornya, ada kontrak, ada cost-nya. Kalau di sisi kanan ini yang membedakan gitu ya.
Jadi yang pertama itu adalah no upfront expense, tadi kita sudah diskusikan juga. Lalu yang kedua itu adalah agility. Agility ini kapan sih si aplikasi atau si project ini akan bisa selesai dan bisa digunakan oleh user-usernya, apakah itu masyarakat ataupun ASN misalnya begitu ya. Lalu yang ketiga adalah scale up and down. Jadi apakah si aplikasi ini membutuhkan server yang bisa otomatis membesar atau otomatis mengecil gitu sesuai dengan traffic yang masuk. Nah, itulah yang dimaksud dengan scale up and down. Nanti saya akan jelaskan juga secara benefit ekonominya gitu yang bisa didapatkan. Lalu yang keempat itu adalah self-service infrastructure. Jadi ini merupakan platform karena memang semua yang digunakan di AWS ini semua secara umum sudah tertampilkan gitu ya di website AWS. Jadi kalau misalnya ingin belajar secara mandiri, ingin melihat secara mandiri itu juga bisa, nggak masalah karena kami publicly referenceable yang sudah disetujui gitu ya, yang sudah ada di blognya di dalam website AWS gitu. Jadi kalau misalnya ingin menggunakan AWS Management Platform, itu adalah platform untuk penggunaan service-service AWS, bisa langsung self-service gitu ya, bisa langsung digunakan. Nah, selanjutnya saya masuk ke topik berikutnya, itu adalah yang membedakan AWS dan juga kenapa sih organisasi menggunakan AWS gitu ya. Jadi ada secara summary ada 5 hal utama. Yang pertama itu adalah experience. Jadi tadi kita sudah tahu juga kalau AWS itu sudah ada sejak tahun 2006, paling awal gitu ya, jadi pengalaman paling lama. Yang kedua secara service, lebih dari 200 service yang kita support di dalam cloud computing AWS. Yang ketiga adalah global footprint, lebih dari 33 regions dan 105 availability zones di seluruh dunia, nanti saya akan jelaskan juga. Lalu yang keempat adalah pricing philosophy, jadi secara harga, kami tidak pernah yang namanya itu naik harga gitu, nggak pernah. Justru kami turun harga 134 kali sejak tahun 2006 hingga September 2023. Jadi memang kami selalu investasi customer untuk bisa memberikan harga yang lebih murah lagi secara terus-menerus gitu ya. Dan yang kelima itu adalah community, lebih dari 130.000 partner di seluruh dunia, yang salah satunya saat ini yang sedang kita berdiskusi sama kita juga itu adalah Pak Putu dan tim gitu ya, yang sudah masuk ke dalam bagian dari 130.000 ini. Nah, ini salah satu hal lainnya juga yang ingin saya sampaikan, kalau AWS itu ada di posisi paling kanan dan paling atas untuk Gartner Report pada CIPS Leader atau Cloud Infrastructure Provider Service Leader gitu ya. Disusul oleh yang lainnya gitu, ada beberapa bisa kita lihat bersama, ada Microsoft, Google, dan seterusnya. Nah, masuk ke bagian Global Infrastructure dengan kompetitor atau company lainnya begitu ya. Jadi di seluruh dunia global infrastructure kita tersebar gitu ya, banyak sekali di Amerika Utara ada, Eropa, di Asia gitu ya, di Australia ada juga. Dan ini disebut yang dinamakan geographic regions atau regions gitu. Ada 33 saat ini yang tersebar. Nah, kalau misalnya kita bedah lagi ke dalam gitu ya, itu ada yang namanya availability zone atau saya singkatnya AZ gitu ya, Bapak Ibu ya. Kita masuk sedikit ke salah satu region contohnya gitu ya. Jadi di dalam salah satu region itu minimal ada 2 AZ atau 2 availability zone. Dan AZ di dalam satu AZ ini tidak hanya ada 1 data center, tapi 3 data center yang interkoneksi gitu ya. Dan juga antara AZ ini tidak lebih jaraknya dari 100 meter, yang memastikan redundansi latensi itu sangat baik. Jadi kalau misalnya Bapak Ibu ingin memastikan aplikasi ini running dengan cukup baik gitu ya, kehandalannya tinggi gitu ya, itu bisa dideploy di AZA dan AZB gitu. Jadi di 2. Kalau misalnya ya amit-amit ada kejadian di AZA, misalnya ada bencana gitu ya yang mengakibatkan gedungnya runtuh misalnya gitu ya. Nah, ini yang bisa memastikan aplikasi tersebut tetap running di AZB gitu. Jadi ini bisa memberikan jaminan dan juga kenyamanan untuk customer kami untuk bisa menjalankan aplikasinya di kedua AZ. Dan juga secara jarak memastikan latensinya rendah begitu ya, Bapak Ibu. Nah, ini yang mungkin saya ingin tekankan juga, kalau di Indonesia sudah ada region AWS, jadi sejak tahun 2021, lebih tepatnya 14 Desember 2021, sudah launch di Indonesia. Jadi kalau misalnya ada pertanyaan apakah datanya disimpan di Indonesia atau tidak gitu ya. Nah, jadi itu juga berkaitan dengan security yang saya akan jelaskan terkait dengan keamanan gitu ya. Tapi Bapak Ibu sebenarnya bisa milih gitu datanya ingin disimpan di mana. Dan tentunya harus memilih yang di Indonesia misalnya gitu ya, kalau untuk memenuhi persyaratan data disimpan di wilayah Indonesia.
Nah, jadi region ini sudah ada, memang disebutnya di AWS itu region Jakarta gitu ya Bapak Ibu ya. Nah, tetapi secara lokasi saya pribadi pun tidak tahu persis ada di mana, karena memang itu merupakan salah satu batasan security yang ingin kita capai gitu ya. Kalau dari sisi sales team itu tidak tahu informasi tersebut. Nah, jadi memang sudah ada di Indonesia untuk memastikan dan memenuhi salah satu aturannya itu adalah PP 71 tahun 2019 ya, kalau saya tidak salah gitu ya, untuk memastikan data disimpan di wilayah Indonesia. Begitu Bapak Ibu. Nah, selanjutnya masuk ke security. Security ini salah satu topik paling utama juga gitu ya, yang berkaitan dengan keamanan data Bapak Ibu sekalian. Jadi di AWS itu kita menggunakan framework yang dinamakan shared responsibility gitu ya. Jadi ada dua hal utama terbagi antara customer dan juga AWS. Jadi warna biru ini adalah customer dengan pertanggungjawaban itu adalah security in the cloud gitu ya. Jadi mulai dari customer data, ada platformnya, ada operating systemnya, ada client side data, encryption dan lain-lainnya gitu ya, itu merupakan tanggung jawab customer. Sedangkan kalau dari sisi AWS is responsible for security of the cloud. Jadi service-nya ya, ada di compute, storage, database, networking, dan seterusnya. Nah, tentu dari sini timbul pertanyaan gitu, kok misalnya terbagi gini ya Mas Andi, kalau misalnya kita ada isu apa-apa, kita bisa lapor ke AWS nggak ya gitu, kita bisa request bantuan ke AWS nggak ya gitu ya. Nah, mungkin saya ingin menyampaikan secara pondasinya dulu Bapak Ibu. Kalau di AWS itu security merupakan pekerjaan utamanya AWS gitu ya. Jadi kalau istilahnya itu security itu our job zero gitu. Jadi memang secara service dan juga secara layanan yang kita miliki itu banyak sekali service yang fokus ke security gitu. Banyak yang free, ada juga yang berbayar gitu. Nah, tapi memang itu merupakan menjadi fokus utama kita. Nah, tetapi yang bertanggung jawab untuk mengelola dan misalnya mengaktifkan atau mengenable salah satu service security itu adalah Bapak Ibu sekalian. Karena Bapak Ibu yang bertanggung jawab atas data-data yang tersimpan di cloud computing atau di mungkin secara spesifiknya itu di akun AWS-nya gitu ya. Di akun AWS itu siapa sih yang bertanggung jawab? Nah, itu Bapak Ibu. Nah, di sini juga bisa dibantu oleh rekan-rekan dari Bambu Media untuk mensupport hal tersebut gitu, untuk merekomendasikan service apa yang paling pas untuk diimplementasikan. Nah, secara compliance ini merupakan sertifikasi yang dimiliki oleh data center AWS. Jadi ada banyak sekali, mulai dari ISO 9001, 27001, 27017, ada GDPR juga yang sedikit bersinggungan dengan PDP di Indonesia ya, perlindungan data pribadi. Di kesehatan juga ada HIPAA yang sudah mengacu ke Amerika Serikat dan banyak sekali di luar dari itu. Dan kalau misalnya pertanyaan apakah ini bisa dirasakan langsung oleh Bapak Ibu sekalian, bisa. Nanti secara buktinya juga bisa, secara hasil auditnya juga bisa dirasakan, bisa di-download langsung dokumen-dokumennya di service kami yang dinamakan Amazon Artifact. Nah, ini mungkin salah satu poin terakhir yang membedakan AWS juga gitu ya, karena ini salah satu yang mungkin sangat bersinggungan dengan Bapak Ibu sekalian. Jadi pada umumnya biasanya gitu ya, dalam sebuah company dia akan memprediksi demand-nya yang akan terjadi di depan untuk service yang mereka sediakan atau layanan yang mereka sediakan itu akan meningkat gitu ya. Jadi yang berwarna hijau ini Bapak Ibu. Nah, selanjutnya dari sini dibuatlah belanja modalnya gitu, persiapan anggaran untuk memenuhi prediksi demand tersebut gitu ya. Jadi di tahun pertama anggapannya, lalu ada tambah lagi di tahun kedua dan seterusnya gitu ya. Nah, tapi ternyata actual demand yang terjadi tidak seperti itu gitu. Dia naik turun sesuai dengan proyek berjalan, ada yang tersendat atau mungkin ada perubahan prioritas dan lain-lain gitu ya. Di sini ada dua hal yang kemungkinan terjadi gitu kan Bapak Ibu ya. Yang pertama itu adalah kelebihan resource dan yang kedua adalah kekurangan resource gitu. At some point dia lagi banyak-banyaknya project tapi resource-nya kurang. Jadi misalnya servernya nggak cukup atau storage-nya kurang gitu ya. Nah, disinilah datang fokus utama atau yang bisa dimanfaatkan dari cloud computing itu sendiri, itu adalah auto scaling. Jadi kalau misalnya Bapak Ibu ingin menggunakan server atau virtual private server gitu ya, yang istilahnya memang bisa auto scaling sesuai dengan traffic yang masuk, nah disitulah AWS bisa mensupport. Nah, selanjutnya kita akan masuk ke use case Bapak Ibu. Jadi kalau di Indonesia sudah banyak sekali dari sisi komersil ya, izin ini adalah slide untuk komersil, jadi banyak sekali yang sudah menggunakan. Sini mungkin banyak yang terlihat familiar gitu ya, ada Traveloka, ada Gojek, ada Tokopedia, dan lain-lainnya.
Lalu kalau di government, nah ini saya langsung izin masuk ke slide berikutnya, ada beberapa juga ya, di government, education, healthcare, ada Diskominfo Jawa Barat, ada BINUS gitu ya, lalu ada yang lain juga. Kita akan langsung masuk ke sedikit salah satu contoh use case yang ada di Indonesia yang sudah menggunakan AWS khusus di pemerintahan gitu ya. Jadi yang pertama itu adalah Dinas Kominfo Provinsi Bali. Jadi Dinas Kominfo Provinsi Bali ini sudah menggunakan AWS dari tahun 2020 akhir. Trigger utamanya itu adalah COVID-19 yang memang mereka sadar gitu ya kalau ada isu ASN tidak bisa datang ke kantor. Pada awalnya mereka hanya ingin mendeploy sistem kehadirannya mereka ke AWS gitu. Karena mereka tahu banyak sekali yang mengakses, servernya tidak sanggup, mereka mendeploy ke AWS menggunakan fitur utama itu adalah tadi auto scaling gitu ya. Jadi memastikan traffic di pagi dan sore hari ketika banyak sekali yang mengakses aplikasinya itu bisa disanggupi oleh si servernya. Yang mana servernya itu ada di AWS, ketika mereka sudah deploy itu aman gitu ya. Nah, tapi berjalannya waktu mereka sadar kalau misalnya mereka juga ingin explore gitu ya service AWS yang lainnya. Salah satunya itu adalah Amazon Recognition atau ini pemindaian wajah. Jadi di dalam aplikasi kehadiran yang tadi sudah mereka deploy di AWS, itu ditambahkan juga service lainnya itu adalah Amazon Recognition. Dan memang ini sangat membantu mereka untuk mengadvance-kan sistem-sistem mereka yang lebih kekinian gitu ya, lebih sesuai dengan apa yang sudah terjadi di dunia cloud computing saat ini. Gitu. Jadi tidak hanya menggunakan cloud computing, mungkin hanya virtual machine-nya saja, atau kalau kita menyebutnya Amazon EC2 ya, Elastic Compute Cloud gitu, tapi juga ada service-service lain yang bisa dimanfaatkan. Nah, yang kedua ini adalah Diskominfo Jawa Barat. Diskominfo Jawa Barat juga salah satu triggernya itu adalah waktu itu COVID. Mereka punya satu aplikasi yang namanya aplikasi Sapa Warga, banyak diakses oleh masyarakat, servernya tidak sanggup gitu ya. Nah, ini juga menggunakan auto scaling paling utama. Dan setelah itu mereka juga menggunakan analytics dan juga dashboard untuk men-show informasi kepada pimpinan-pimpinan di daerah Provinsi Jawa Barat gitu ya. Untuk memperlihatkan informasi yang didapatkan dari hasil data-data yang sudah dikumpulkan, mereka ingin memperlihatkan data-data tersebut ke pimpinan apa yang mungkin sekiranya perlu diambil keputusannya. Nah, ini merupakan dua use case utama, Bapak Ibu sekalian. Kalau misalnya yang belum berbentuk slide seperti ini, ada beberapa lagi, Bapak Ibu. Saya izin cerita secara verbal saja ya. Jadi yang ketiga itu adalah Kabupaten Banyuwangi. Jadi Banyuwangi sudah menjadi customer kami juga, yang sudah ada banyak aplikasi yang mereka deploy di AWS. Mereka baru start deploy itu di tahun 2022 ya, kalau saya tidak salah. Jadi 2022 mulai untuk ekspor dan juga menggunakan cloud AWS untuk beberapa sistem mereka. Lalu yang keempat itu adalah Jakarta. Jakarta itu sudah menggunakan AWS untuk aplikasi Jaki-nya, Bapak Ibu sekalian. Jadi kalau misalnya aplikasi Jaki yang ini merupakan super apps yang dia bisa meng-cater banyak sekali service dari banyak sekali bagian di pemerintahan DKI Jakarta gitu ya. Jadi ini merupakan aplikasi yang sudah dibuild juga di AWS. Gitu. Nah, jadi mungkin ini sedikit presentasi saya, Bapak Ibu sekalian. Kalau untuk seluruh service yang disediakan oleh AWS, ini yang saya tampilkan. Ini enggak semua sih sebenarnya ya. Ini hanya sebagian besar gitu. Jadi kalau misalnya kita lihat di kiri bawah, ada core service, ada compute, storage, database. Ini merupakan service utama yang biasanya digunakan oleh para customer kami gitu. Dan juga ini merupakan yang paling sering ketemu juga ya, di luar sana banyak juga. Nah, tapi di luar itu banyak sekali yang bisa digunakan dan dimanfaatkan. Nah, inilah salah satu contohnya yang digunakan dan dimanfaatkan oleh Provinsi Bali tadi gitu. Nah, jadi kalau misalnya kita lihat ke security saja, ini khusus untuk security ada sekian banyak. Ini hanya sedikit dari yang sudah kami sediakan juga gitu. Jadi ini merupakan gambaran saja terkait dengan service yang bisa diberikan oleh AWS. Jadi kira-kira seperti itu, Bapak Ibu, presentasi saya dan perkenalan terkait AWS gitu ya. Semoga dapat memberikan gambaran. Kalau misalnya ada pertanyaan bisa nanti kita diskusikan dan dicatat dulu setelah sesi ini. Nanti ada sesi khusus untuk Q&A. Terima kasih, mohon maaf kalau terlalu panjang Pak Putu. Selamat pagi. Baik, selamat pagi. Santai Mas Andika. Terima kasih, saya kembali ke share screen-nya. Sebelumnya saya sapa dulu beberapa teman yang barusan bergabung dari Kominfo Wakatobi, saya lihat, kemudian
Bombana, Kominfo, Koltim, dan beberapa yang lain. Terima kasih sudah meluangkan waktu untuk hadir. Sekali lagi, kegiatan ini kami rekam dan nanti bisa dibagikan kepada seluruh Kominfo yang ada di Provinsi Sulawesi Tenggara. Baik, untuk sesi selanjutnya kalau ada pertanyaan tolong di-keep dulu, nanti bisa dimunculkan di chat room-nya atau raise hand, kita santai aja berdiskusi. Baik, Bapak Ibu sekalian, selanjutnya dari sisi kita, saya Putu Sudiarta dari Bambu Media dan juga mewakili anak perusahaan kita yaitu ISN. ISN itu adalah anak perusahaan dari Bambu Media yang dikhususkan diminta untuk menghasilkan inovasi-inovasi terkait dengan Smart City karena kita yakin Smart City adalah tema yang masih akan long run. Diperkirakan tahun 2050 sekitar 70% populasi dunia akan tinggal di perkotaan, begitu Mas Nandika, itu secara global, dan itu tentu saja membutuhkan banyak sekali inovasi kreativitas digital untuk mengelola kota-kota yang akan membesar itu, kota-kota yang akan menjadi metropolitan, megapolitan semacam itu karena dorongan teknologi yang perkembangannya luar biasa. Dan tentu saja itu akan membuka peluang buat kita semua dari sisi pemerintahan, akademisi, maupun dari dunia usaha. Baik, Bapak Ibu sekalian, jadi slide saya berjudul Cara Baru Mewujudkan Smart City dengan tema Citizen with Happiness. Nah, sekilas tentang Bambu Media, ini adalah perusahaan kantor kami dengan beberapa manajemen utamanya. CEO-nya ISN itu yang paling tengah namanya Satya. Dan Bambu Media sendiri sudah cukup berpengalaman, hampir lebih dari 20 tahun berdirinya. Tapi ISN yang anak perusahaan untuk Smart City ini baru berdiri 5 tahun terakhir ini. Tapi sudah menghasilkan sebuah platform untuk publik yang diberi nama dengan Speed ID. Jadi Speed itu dipilih sebagai tagline-nya seperti kita lihat platform digital seperti Gojek itu kan menggunakan kata Go ya, GoFood, Go Ride, Go Car, dan sebagainya. Kalau kami memilih kata Speed karena kita percaya kecepatan adalah sesuatu yang sangat dibutuhkan dalam era digital saat ini. Kecepatan layanan, kecepatan akses, kecepatan respon, dan sebagainya. Bapak Ibu sekalian, jadi Speed ID inilah sebuah produk yang dihasilkan di anak perusahaan kita yang ISN ini. Dan ada banyak aplikasi seperti Pak Kang Iwan tadi sampaikan, sebenarnya ada banyak layanan nanti akan kami ulas satu persatu lewat website-nya. Kemudian ini sepenuhnya dikembangkan 100% di atas infrastruktur AWS, Amazon Web Service. Jadi seperti Mas Nandika tadi bilang, kalau AWS itu layanannya adalah infrastruktur. Jadi infrastruktur as a service. Kalau ISN ini dengan produk Speed ID itu adalah SaaS, jadi software as a service. Seperti itu. Jadi software dibangun di atas infrastruktur. Dan kenapa kami memilih AWS di antara berbagai pilihan layanan cloud yang ada, tadi sudah lengkap disampaikan sama Mas Nandika. Itulah alasan kami kenapa memilih AWS ini. Kemudian versi terakhir itu adalah versi 1.3.2 yang di dalamnya sudah ada biometrik untuk face recognition. Jadi misalnya kabupaten di Sulawesi Tenggara ingin menerapkan biometrik face recognition ke seluruh warga kotanya, saat ini sebenarnya sudah sangat dimungkinkan. Jadi penerapan teknologi saat ini tidak harus linear ya Bapak Ibu sekalian. Jadi tidak harus Jakarta dulu, Bandung dulu, kemudian baru Konawe Selatan dan sebagainya gitu ya. Jadi karena seperti kita menggunakan WhatsApp lah. Jadi kemahiran orang Jakarta menggunakan WhatsApp sama saja dengan teman-teman di daerah lain gitu ya, termasuk di NTT dan mungkin di Papua karena itu adalah platform digital semacam itu. Kemudian di kanan bawah Bapak Ibu sekalian, kita juga sudah memasukkan ke dalam Speed ID unsur-unsur teknologi artificial intelligence atau AI, dan terakhir kami juga mengadopsi Amazon Alexa, Mas Nandika.
Jadi Alexa sudah live, beberapa layanan sudah bisa menggunakan speaker pintar dari Amazon, yaitu Amazon Alexa ini. Nah, ada satu hal yang saya mau share sedikit. Baik, pada Smart City Conference ke-10, saya melihat tahun 2021 ini ya, saya ikut online kegiatan ini diselenggarakan di Yokohama di Jepang. Ada sebuah panel diskusi yang menurut saya menarik, yang mungkin akan saya share pada kesempatan ini. Intinya adalah temanya adalah how connecting with startup will advance your smart city and sustainability. Di mana sudah mulai dirasakan pentingnya untuk connect dengan startup agar smart city, pengembangan smart city menjadi advance dan sustainable. Nah, dari sanalah sebenarnya menjadi semangat spirit kita di teman-teman di ISN untuk mengembangkan solusi bersama ini. Jadi yang kami pikirkan waktu itu adalah kalau semua kabupaten kota itu membangun sendiri, maka teknologi ini ya, artinya aplikasi dan teknologinya, di mana aplikasi dan teknologi itu sendiri adalah sesuatu yang sangat dinamis dan terus bergerak ya. Karena kemajuan teknologi, maka yang terjadi adalah seperti slide ini, tidak advance dan juga tidak sustain semacam itu. Maka dari itulah waktu itu kami memiliki visi, kenapa tidak kita kembangkan sebuah platform publik yang nantinya tinggal diadopsi saja oleh teman-teman di semua kabupaten di Indonesia, dan mereka bisa sesegera mungkin mendapatkan data. Karena yang lebih penting menurut kami adalah data, bukan teknologinya. Teknologi itu bisa berubah, bisa dari mana saja, tetapi yang terpenting adalah konten dan data, semacam itu. Sama seperti Zoom yang kita pakai bersama-sama ini, dan Zoom ini sendiri sekali lagi di AWS, gitu Mas Nandika ya. Zoom ini running di infrastruktur AWS juga. Iya. Jadi kita menggunakan Zoom ini kan kita tidak peduli dengan teknologinya, itu urusannya Zoom, tetapi kita memanfaatkan untuk kebutuhan kita, yaitu melakukan rapat-rapat online seperti ini, kita rekam seluruh datanya, bisa kita manfaatkan dan seluruhnya menjadi milik kita sebagai pengguna semacam itu. Nah, apa yang kami tawarkan di ISN itu adalah seperti ini Bapak Ibu sekalian. Jadi ini adalah seperti judul slide saya, cara baru mewujudkan smart city. Jadi kita sudah bangunkan yang di depannya, front end-nya namanya Speed ID, sebuah aplikasi yang sudah 5 tahun, jadi secara stabilitas dan maturity dari aplikasi itu sudah cukup oke. Karena biasanya dari pengalaman kami sekitar 2,5 tahun aplikasi itu kalau didampingi terus dengan update daily, maka dia akan cukup capable di seluruh varian Android dan juga iOS semacam itu. Untuk iPhone atau Apple, pengguna Apple kurang lebih sekitar 30-35% pengguna iPhone atau iOS di Indonesia, sisanya Android. Nah, kemudian yang kami tawarkan sebenarnya begini, jadi yang di depan itu masyarakat tinggal install Speed ID, kemudian memilih kabupaten kotanya, that's it, selesai. Kemudian di bagian belakangnya Kominfo bersama OPD-OPD yang lain itu bisa memanfaatkan Smart City Panel untuk agregat seluruh data yang ada, semacam itu. Jadi dengan demikian kita berharap kota-kota dan kabupaten di Indonesia bisa jump gitu ya, melompat maju, sehingga tidak berkutat dengan teknologi yang berubah-berubah tadi, sehingga tidak advance dan tidak sustain itu, tapi bisa langsung maju kepada tahap berikutnya, yaitu pelayanan yang lebih baik, pelayanan publik yang lebih advance dan prima, dan juga data bergerak yang bisa didapatkan secara baik dalam platform ini. Masalah security, tadi sudah disampaikan Mas Nandika, AWS memiliki layanan-layanan security yang sangat-sangat baik, terbaik di dunia menurut kami, dan secara sistem pun kami melakukan standar-standar operasional, pilar-pilar well architecture review yang disediakan di platform cloud dari AWS, seperti itu. Jadi dengan cara membagi dua seperti ini, kami meyakini bahwa ini adalah cara baru untuk mewujudkan smart city di kabupaten kota di seluruh Indonesia. Jadi di front end-nya sudah ada aplikasi yang handal untuk berbagai layanan publik,
Kemudian di back end-nya kita sediakan Smart City Panel untuk mengakses data, membuat sebuah rule dan sebagainya. Seluruh datanya juga dapat diakses sepenuhnya adalah milik dari pemerintah atau Pemda masing-masing. Baik, di slide ini saya bicara tentang Smart City yang pada dasarnya adalah data. Jadi kota pintar adalah kota yang memiliki data dan datanya bisa diakses anytime dan valid, semacam itu. Jadi Smart City identik dengan data. Memiliki aplikasi belumlah Smart City, tetapi memiliki data dari aplikasi publik yang digunakan secara masif dan luas, itu menurut saya lebih cocok digunakan sebagai referensi dari kota yang cerdas, kota yang memiliki datanya valid dan bergerak, disumbangkan masif oleh seluruh warga kotanya, seperti itu. Dan dari data itulah kota itu bisa melakukan perencanaan lebih baik, bisa melakukan sebuah kebijakan public decision making yang lebih baik semacam itu. Nah, fungsi kami bersama teman-teman AWS itu adalah we help your city to create data. Kami akan membantu teman-teman membuat menghasilkan data untuk kabupaten masing-masing, data publik maksud saya. Kemudian juga di samping dari aplikasi, kita juga punya partner dari Everynet Indonesia akan membantu di sisi IoT, Internet of Things, untuk mengcapture data-data yang by sensor, tidak dari aplikasi yang digunakan warga, tetapi dari sensor. Nah, sensor itu bisa sensor kelembaban, sensor curah hujan, sensor suhu, counting vehicle, dan berbagai sensor yang lain. Dari sensor itu menghasilkan data, dilempar ke gateway dalam radius sekitar 3-4 km untuk satu gateway. Dan Everynet adalah sebuah partner kami ini memiliki jaringan LoRaWAN untuk IoT yang terbesar di Indonesia saat ini. Jadi kalau misalnya bagusnya adalah kombinasi antara data yang dihasilkan oleh publik, aplikasi Speed ID, dan ditambah dengan data yang dihasilkan dari sensor ya. Ada di kota Bapak Ibu sekalian. Kalau ada sungai bisa tingkat ketinggian air, kemudian berbagai sensor-sensor banyak sekali yang bisa dimanfaatkan untuk menghasilkan data ini. Kami juga bekerja sama dengan beberapa partner lain, misalnya untuk PJU, penerangan jalan, smart lighting, dan sebagainya. Oke, Bapak Ibu sekalian, berikutnya nanti ada video yang saya akan putarkan. Intinya itu ya, video itu kurang lebih 9 menit. Balik lagi setelah menghasilkan data apa sih? Nah, kita ingin Pemda-Pemda kita di Indonesia itu bisa memiliki data. Nah, data ini itu lebih penting daripada data centernya sebenarnya. Jadi dengan data center yang sederhana seperti ini cukup 2 LED dengan Android TV atau Smart TV gitu ya, dengan mungkin 52 inci. Itu sudah cukup, dilengkapi dengan mungkin Poly Studio untuk online meeting dan beberapa koneksi internet yang bagus. Jadi dengan minimalis data center, tapi yang dimaksimalkan adalah datanya, value of data, semacam itu. Baik, nah kita sudah sampai pada penghujung slide saya. Jadi Bapak Ibu sekalian, kami membuat sebuah video. Video ini kami bikin di kota Denpasar. Judulnya yang dipilih adalah Citizen with Happiness. Jadi warga kota yang bahagia, yang merupakan cita-cita dari seluruh Pemda, saya rasa seluruh kepala daerah ingin warganya bahagia dalam arti sesungguhnya ya. Kemudian dengan memanfaatkan teknologi. Jadi Speed ID hadir sebagai smart public service platform untuk menuju citizen with happiness. Build on AWS technology sudah sekitar 5 tahunan dibangun, dan kita sudah bisa menambahkan 2 logo ini juga, AWS Qualified Software dan AWS Partner untuk public sector, semacam itu. Jadi karena sudah qualified software, kita sudah melalui standar WELL Architecture Review dan Fundamental Technical Review, yang mostly 90% is about data security, yang tadi disampaikan Mas Nandi dan Kang Iwan, semacam itu.
kita berharap kita bisa bekerja sama. Setiap kota di Indonesia atau kabupaten di Indonesia punya kesempatan yang sama saat ini untuk memberikan layanan publik, dan itu bisa dilakukan dengan relatif lebih mudah saat ini. Nah, ini sedikit gambaran videonya. Misi video ini adalah untuk menampilkan seluruh fitur dalam sebuah aktivitas keluarga dari pagi sampai malam. Jadi kami sengaja membuatnya dalam sebuah aktivitas keluarga karena judulnya Citizen with Happiness kayak gitu. Jadi harus ditunjukkan dalam family activity. Inti dari Smart City adalah layanan publik, dan keluarga yang happy adalah tujuan utamanya. Jadi Citizen with Happiness ini dipersembahkan oleh ISN dan AWS. Durasinya 9 menit 49 detik. Saya izin untuk menunjukkan videonya. Oke, Bapak Ibu sekalian, saya akan memutar videonya. Sekali lagi durasinya 9 menit 48 detik. Tinggal di kota dengan teknologi Smart City, sebuah keluarga yang selalu gembira. Selamat pagi Dedi Juniarta, apakah jadwal kamu hari ini? Pemerintah pastikan harga kebutuhan pokok stabil menjelang Idul Fitri. Dengarkan berita terbaru Stiker News di Speed ID. Ibu, lakukan daftar online untuk jadwal kontrol nenek ke dokter gigi hari ini. Ayah duduk di balkon sambil input speed reminder beberapa agenda terpenting hari ini. Ya, air habis. Tenang, ibu pakai speed order untuk pemesanan super cepat semua kebutuhan dapur. Sebagai warga kota yang baik, ayah selalu melaporkan pembayaran pajak bumi dan bangunan. Waktunya melaporkan meter air ke PDAM dengan speed meter. Ini sangat praktis dan menyenangkan. Memulai hari, semua berkumpul dan bergembira. Data Anda dalam status belum diperbaharui, update di Speed ID profil. Ayah diingatkan sistem Smart City. Sebagai kepala keluarga, ayah bertanggung jawab pada validitas data keluarga. Ini adalah inovasi kependudukan digital pada sistem Smart City di kota kami. Pagi Pak Arya Bima, jangan lupa untuk minum obat hari ini. Kakek juga diingatkan Speed CRM untuk jadwal minum vitamin. Hari ini akan diadakan upacara bendera. Seluruh siswa Ibu diingatkan sekolah, hari ini ada upacara bendera. Sebelum berangkat, ayah melihat dulu masyarakat yang akan dilayani hari ini. Sistem Smart City di kota kami juga menerapkan teknologi IoT. Scan kehadiran di sekolah dengan QR Code. Thank you. Bisa dengan pengenal wajah juga. Thank you.
Ibu menerima notifikasi anak-anak sudah masuk kelas. Ganesha Laksmana absen masuk di kelas 7A, SMP International School. Ayah cek dan booking dulu lokasi parkir di kantor. Wah, ada insiden kecil. Ayah lapor ke sistem Smart City pakai Speed SOS. Beginilah kecepatan pelayanan kedaruratan di kota kami. Ibu rajin laporkan sampah plastik. Data diterima bank sampah. Panggilan untuk A2 atas nama Arya Bima, bersiap untuk panggilan video. Kakek suka pakai fitur telemedis di SpeedQ. Last call A4. Ibu akan antarkan nenek ke dokter gigi. Semua layanan publik menggunakan sistem antrian cerdas. Speed Parking membuat parkir jadi smart dan digital. Thank you. Sebagai ASN, ayah siap mulai bekerja. Front office dimudahkan dengan Speed Dispo untuk manajemen surat dan buku tamu digital. Masyarakat pakai Speed News untuk melihat berita kota dan memberi feedback. Ayah bersiap untuk melayani masyarakat. Sistem antrian yang smart mulai bekerja. I1 atas nama Anggita silahkan menuju konter pelayanan. Semua kinerja ASN terhubung dengan sistem kepuasan publik. Sistem kesehatan di Smart City juga terhubung sistem kepuasan publik. Dapatkan spesial promo di store terdekat lewat Speed Sales. Ada notifikasi untuk produk yang promo di Speed Sales. Sebagai bagian dari Smart Economy, kota kami memanfaatkan Speed Sales. Nenek sepertinya mulai lapar. Bersiap untuk makan siang dengan Speed Resto. Kakek selalu rajin olahraga sore. Melihat trotoar rusak, kakek laporkan pakai Speed Report. Laporan diverifikasi staf Smart City.
hal-hal kecil yang membuat kota kami terasa nyaman. Pimpinan daerah selalu melakukan monitoring sistem Smart City dan semua data dari ruang kontrol. Thank you. Waktunya ayah pulang dan berkumpul lagi dengan keluarga. Dedi Juniarta absen pulang di Dinas Perizinan, MPP Digital Kota Denpasar. Sistem Smart City di kota kami juga memiliki fitur Speed Edu agar semua siswa dapat belajar secara smart di era AI. Kalau malam, kakek selalu paling seru. Rencanakan liburan keluarga bulan depan pakai Speed Tour. Yah, listrik padam. Tenang, ayah bisa pakai speed meter untuk memberitahu lokasi listrik padam. Yes, sudah nyala lagi. Terima kasih Smart City di kotaku untuk pengalaman hidup yang indah hari ini. Baik, terima kasih teman-teman sudah menyimak video tadi, cukup panjang, 9 menit 48 detik. Jadi semua apa yang ditampilkan dalam video tadi, itu adalah sesuatu yang real dan bisa direalisasikan segera, karena semuanya diambil dari fitur yang existing, dari fitur yang sudah ada saat ini, teman-teman semua. Jadi berikutnya, saya ada satu lagi yang ingin disampaikan, yaitu menunjukkan website dari ISN ini. Izin saya persiapkan dulu. Website ISN ini bisa dilihat di isn-speed.com ya. Buat teman-teman nanti yang ingin melihat lebih banyak bisa lihat dari sini sebelum kita tanya jawab. Sebentar. Sudah muncul ya? Oh, sudah. Oke. Nah, jadi ini adalah website dari ISN, aplikasi Speed ID tadi, isn-speed.com ya. Nanti akan saya share juga di bagian chat room-nya. Jadi di halaman ini kita bisa melihat logo Speed ID dan LKPP. Teman-teman nggak usah khawatir karena layanan ini sudah seluruhnya ada di LKPP e-katalog semacam itu. Jadi kalau misalnya nanti mau POC atau mau diuji coba, kami akan dampingi. Kemudian karena ini cloud, pendampingannya pun bisa murni online ya, semacam itu. Dan nantinya kalau reviewnya bagus dari pimpinan atau kepala daerah bagus, bagaimana mengimplementasikannya secara berkelanjutan itu ada di katalog LKPP. Bapak Ibu bisa review dari website ini. Jadi di sini menjelaskan tentang apa itu Speed ID, kenapa dikembangkan, dan di atas platform apa ini dikembangkan bersama mitra-mitra kami yang lain. Kemudian video ini pun yang tadi saya putar ada di sini, bisa disimak kembali. Kemudian di bagian produk layanan, saya percepat ya, saya bisa klik di sini. Nah, kami di bagian ini membuat sebuah potongan-potongan pendek dari segala inovasi yang mungkin diciptakan dari video yang 9 menit tadi. Jadi misalnya inovasi reservasi tiket digital untuk antrian di semua layanan publik, itu Bapak Ibu bisa ciptakan dengan sangat cepat saat ini, tidak perlu lagi berpanjang-panjang, kemudian terlibat dengan pengembangan yang rumit, dan akhirnya depend on vendor juga, kepada rekanan yang mengerjakan dan sebagainya. Kenapa nggak kita melompat saja bergabung dengan platform digital di atas platform AWS yang sudah stable dan langsung bisa mendeliver sebuah layanan publik bintang 5
Dan Bapak Ibu di sini ada banyak ya inovasi untuk reminder ASN, kemudian laporan pajak bumi dan bangunan, inovasi pelaporan angka meter untuk PDAM, kemudian juga inovasi pengingat warga kota, inovasi kependudukan digital atau family profile, kemudian pelaporan sampah plastik, smart economy, dan sebagainya. Jadi Bapak Ibu bisa lihat semuanya di sini, nanti di website kita, dan nanti bisa klik di LKPP ini, maka akan ada link ke LKPP yang nanti menunjukkan layanan beserta juga lengkap dengan pricing dan sebagainya. Nah, kira-kira itu yang bisa saya sampaikan pada kesempatan pada pagi hari ini. Kami sudah rekam kegiatan ini sehingga nanti bisa dibagikan ke teman-teman yang lain. Oke, sesi berikutnya adalah tanya jawab. Masih ada waktu ya. Posisi kita sekarang 10 lebih 16 menit waktu Indonesia Tengah. Silakan Bapak Ibu kalau ada yang ingin berkomentar, saya persilakan. Atau mau ada yang ditanyakan dari peserta yang gabung pada saat ini, saya persilakan. Mas Nandika, kalau ada tambahan juga dipersilakan. Dari saya cukup, Pak Putu, Baik. mungkin kita dengar dari rekan-rekan. Oke, silakan teman-teman dari Kominfo yang hadir pada saat ini. Saya persilakan untuk memberikan saran, pertanyaan, atau tanggapan dari apa yang sudah kami presentasikan, baik di sisi cloud-nya boleh, kemudian di sisi aplikasi yang tadi kita presentasikan juga kami persilakan. Pak Hidayat masih online? Oh, Pak Hidayat raise hand. Silakan Pak Hidayat. Waduh, Ya, terima kasih banyak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan selamat pagi ya. Kedengaran jelas, Pak? Ya, kedengeran Pak Saya Hidayat. disclaimer dulu, ini saya mewakili warga Sultra kelihatannya. Siap. Tapi bukan pemilu ya, mewakili kemarin. Nah, ini sebagai alumni DLA, alhamdulillah Bapak dari AWS, kebetulan pada saat COVID kemarin saya ikut kelas online dengan AWS ya, dan saya online dengan Lee Kuan Yew Singapura, Pak ya, betul ya, Pak Nandi ya? Iya Pak, salah satunya betul Pak. Tentu dari pengalaman itu saya ingin mengajak ke teman-teman Kominfo, Sesultra, kita banyak kesempatan untuk meningkatkan kapasitas kita, meningkatkan keterampilan kita di dunia IT maupun untuk menyambut perkembangan dari Smart City. Dan kemarin waktu kampanye kan saya tidak menyebut paslonnya ya, kita mendengar ada paslon yang akan membangun Smart City di 40 kabupaten kota. Betul ya Pak Nandi ya? Tentu akan melanjutkan di IKN dan ada yang akan membangun Smart City di Pantura. Nah, ini saya kira teman-teman di Kominfo dan saya sebagai warga Sultra, kita jangan ketinggalan. Kita jangan ketinggalan, dan memang kecenderungan ke depan ini Smart City maupun layanan-layanan berbasis IT sangat dibutuhkan oleh masyarakat kita. Oleh karenanya saya sebagai warga Sultra dan warga Indonesia selalu memanfaatkan kesempatan ini Pak untuk mengadakan mengikuti pelatihan-pelatihan yang sifatnya mungkin ya banyak tersedia di platform-platform penyedia pelatihan yang berbasis IT maupun Smart City. Dan terima kasih ke AWS nih, saya sudah ke kantornya 2 tahun lalu kalau tidak salah, dan sangat membuka cakrawala saya sebagai warga negara maupun sebagai aparatur sipil negara dalam melaksanakan tugas-tugas di daerah maupun di level nasional. Dan saya kan background-nya di sarjana pertanian Pak. Jadi tapi ya ingin belajar terus, dan memang kebetulan saya punya teman dengan Pak Putu ini, saya belajar terus sama beliau, dan terima kasih Pak Putu ini sudah memberikan saya
Pak ilmu Hidayat. terus Pak, dan kebetulan nih teman-teman dari Dinas Kominfo Sesultra mungkin bisa difasilitasi Pak Nandi untuk bisa ke kantornya di AWS atau ke Denpasar Pak Putu ya. Pak Putu di Denpasar apa Yap. di Jakarta base-nya? Di Denpasar, kadang di Jakarta, Pak. Nah, bisa nih kelihatannya supaya teman-teman Kominfo di Sesultra ini bisa eh, membuka wawasannya untuk pengembangan smart city di daerahnya masing-masing. Saya kira itu komentar dari Baik. saya, dan saya akan menyambut Citizen with Happiness, Pak. Yes. Terima kasih. Baik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan selamat siang. Waalaikumsalam. Terima kasih Pak Hidayat atas tanggapannya. Saya senang sekali. Ya, saya berkenalan pertama kali dengan Pak Hidayat di kantor AWS waktu itu. 2 tahun yang lalu, benar Pak? Ya. Dan luar biasa waktu itu dari Konawe Selatan ya hadir cukup banyak, kalau seingat saya 30-40 orang. Dan itu membawa sebuah pembelajaran yang bagus sekali, open mind gitu ya, bahwa teknologi berkembang terus, kita harus memberikan pelayanan era digital kepada masyarakat yang tentu saja sudah semakin siap ya, karena smartphone dulu tidak one by one, sekarang one by one, malah mungkin di Indonesia kelebihan smartphone Pak. Jadi kalau satu keluarga beli handphone baru sudah bingung mau dikasih siapa lagi karena semuanya udah pegang. Termasuk anak kecil yang baru 2 tahun juga sudah mainan scroll semacam. Tapi tetap harus dijaga karena digitalisasi juga memiliki efek samping yang perlu diwaspadai. Bapak Ibu sekalian, silakan teman-teman kalau ada yang mau komen lagi, saya persilakan. Acaranya santai, jadi kami sudah rekam, nanti bisa dibuka kembali. Dan jika ada pertanyaan, di website ini juga sudah ada konsultasinya, baik mau konsultasi terkait dengan aplikasi maupun konsultasi tentang AWS-nya sendiri, bagaimana migrasi, move to cloud dan sebagainya. Karena kami APN, kami juga adalah mitra yang menjembatani Bapak Ibu sekalian ke penyedia cloud computing terbaik di dunia saat ini, yaitu Amazon Web Services. Silakan Bapak Ibu, kalau ada tanggapan dari teman-teman, saya minta bantu dari Kominfo Buton, Kominfo Call Team, Wakatobi, kemudian Kominfo Bombana, kemudian juga ada beberapa yang lain. Silakan kalau ada yang Bapak Ibu tanyakan, saya persilakan. Kominfo Muna juga yang pertama kali join tadi. Silakan. Boleh di chat room juga. Oke, sambil menunggu Mas Nandika mungkin bisa kasih sedikit clue untuk move to cloud itu seperti apa Mas Nandika untuk Pemda. Jadi apa yang perlu mungkin beberapa poin paling penting yang perlu menjadi concern sebuah Pemda yang ingin move to cloud dari on-premise infrastruktur yang mereka miliki sekarang. Baik. Boleh Pak Putu, boleh Pak Putu. Ya, sambil menunggu pertanyaan ya. Iya, siap. Jadi rekan-rekan sekalian, izin share mungkin secara verbal ya, saya juga sambil lihat baca, mungkin pas gitu ya untuk bisa saya sedikit sharing lagi gitu terkait use case lain. Jadi kalau di pemerintahan Indonesia sebenarnya banyak cara yang bisa kita mulai gitu ya, yang bisa kita start untuk journey di cloud-nya seperti apa gitu. Dan memang saya dari sisi AWS gitu punya banyak partner juga yang ada di Indonesia. Salah satunya itu adalah Bambu Media, dan memang melalui partner akselerasi penggunaan implementasi AWS itu akan lebih cepat gitu ya. Itu harus dijadikan fokus juga salah satunya gitu, dan dijadikan pertimbangan utama. Tapi bukan berarti rekan-rekan sekalian gitu ya, kalau misalnya ingin mengimplementasi AWS sendiri gitu, ingin memegang akun AWS-nya sendiri gitu ya, dan mengelolanya sendiri, itu juga bisa gitu. Karena ya seperti yang tadi saya sempat sampaikan juga ya di presentasi, kalau manajemen platformnya AWS untuk pengelolaan infrastruktur IT-nya yang ada di AWS itu semuanya sudah terbuka secara umum gitu ya. Jadi publicly bisa diakses melalui websitenya AWS. Jadi kalau misalnya Bapak Ibu ingin melihat langsung gitu ya, ingin mengelola langsung secara mandiri, ingin mencoba-coba secara mandiri gitu juga, itu juga boleh, nggak masalah gitu. Jadi memang secara penggunaan bisa kalau misalnya ingin dilakukan secara mandiri.
tapi melihat dari sisi institusi gitu ya, jadi dari sisi Diskominfo gitu. Kalau misalnya memang ada kebutuhan yang secara waktu gitu ya sedikit lebih urgent dibandingkan yang lainnya gitu ya. Jadi kami akan selalu menyarankan untuk via partner, karena partner seperti Pak Putu sudah sangat familiar dengan how to-nya AWS gitu ya. Bagaimana untuk mengimplement misalnya contohnya virtual private cloud-nya AWS gitu, atau service kami yang dinamakan EC2 gitu ya. Jadi VM-nya AWS itu bagaimana sih cara mendeploy-nya, cara running-nya gitu ya, cara menjalankannya gitu, itu sudah sangat familiar. Jadi kalau misalnya ada kebutuhan yang lebih urgent, itu bisa langsung via partner. Dan juga memang secara transaksi pun memang kami perlu via partner gitu ya. Jadi karena secara entity AWS base-nya ada di Amerika Serikat, jadi secara billing itu kita billingnya masih dalam American dollar atau USD gitu ya. Jadi nanti akan dibantu di-convert menjadi rupiah di Indonesia dan juga ditagihkan ke Bapak Ibu. Jadi secara transaksi seperti itu. Dan memang via partner akan lebih mudah juga karena secara support gitu. Secara kalau misalnya ada pertanyaan-pertanyaan yang lebih spesifik terkait teknis yang ketika proyek berjalan gitu ya, itu bisa lebih mudah juga untuk Bapak Ibu bisa langsung tanya ke partner. Kami juga tersedia gitu ya. Jadi kalau misalnya ke saya bisa langsung tanya ke saya juga nggak masalah gitu. Jadi kalau misalnya tadi kebetulan sudah saya sempat share juga kontak saya, nggak masalah. Nanti slide-nya juga kita bisa share juga gitu. Jadi memang ini bisa mempermudah Bapak Ibu juga kalau misalnya ada kebutuhan langsung untuk mengimplementasi AWS Cloud di lingkup organisasi Bapak Ibu. Gitu. Mungkin segitu Pak Putu. Saya izin mau share satu tampilan aja. Mungkin beberapa lama ini lagi ada banyak kebutuhan juga gitu ya. Contohnya aja salah satunya. Izin Pak Putu beberapa slide aja. Silakan, Ya, Mas siap. Nandi. Izin saya share screen lagi Bapak Ibu. Nah, jadi di beberapa Pemda, sudah kelihatan ya? Ya, sip. Sudah. Di beberapa Pemda seperti yang tadi Pak Putu juga sampaikan, mungkin data menjadi salah satu concern utama gitu ya. Nah, kalau di AWS itu ada service yang bisa menjadikan data dan juga data yang berbagai macam gitu ya, menjadi bentuknya mau seperti letak geografis seperti ini, atau mungkin yang lebih kelihatan enaknya itu ada di seperti ini gitu ya. Jadi dashboard bentuknya. Jadi dashboard ini isinya itu datanya bisa macam-macam Bapak Ibu, sangat customizable sesuai dengan kebutuhan, data apa yang ingin ditampilkan bisa dibentuk seperti ini. Dan ini bisa dibilang bisa dilakukan dengan mudah gitu ya mungkin ya. Karena tahapan-tahapan yang perlu dilakukan pun service-service semuanya ada di AWS. Baik lagi mungkin kalau ada concern terkait penyimpanan datanya, data yang ada di dalam akun AWS Bapak Ibu, AWS pun tidak bisa akses gitu. Jadi yang bisa memiliki akses itu hanyalah Bapak Ibu sekalian. Kalau misalnya ada data yang ingin diupdate juga Bapak Ibu yang perlu mengupdate datanya gitu ya. Jadi ini merupakan salah satu poin yang saya sampaikan kembali sekali lagi gitu. Nah, kalau dari sisi bentuknya seperti apa, ini lebih kurang seperti ini Bapak Ibu. Jadi kalau misalnya dilihat di kiri atas, ini merupakan grafik, di sisi kanan ini merupakan blok-blok yang memperlihatkan jumlah gitu ya. Ini datanya itu kalau saya tidak salah terkait dengan jumlah kendaraan. Gitu ya, di masing-masing dinas gitu. Jadi di dinas apa ada jumlah kendaraannya berapa, yang dinas B ada berapa gitu ya. Ini berdasarkan raw data yang sudah dimasukkan ke salah satu servisnya AWS. Dan dibentuk menjadi seperti ini, itu dalam menggunakan salah satu servis AWS juga. Jadi ini merupakan salah satu bentuk nyata gitu ya, yang memang bisa langsung dibuat ke dalam use case seperti ini. Dan ini juga mempermudah Bapak Ibu untuk memperlihatkan informasi-informasi yang mungkin banyaknya rata-rata dalam bentuk Excel gitu ya, harus ditarik dulu datanya, diambil dulu datanya, dan dibuatkan ke dalam PowerPoint misalnya seperti itu ya, lalu di-share ke pimpinan gitu. Nah, ini akan mempermudah hal tersebut. Jadi informasi-informasi ini bisa ditarik sesuai dengan apa yang diperlihatkan juga bisa gitu ya. Itu sangat tergantung dengan kebutuhannya saja. Ya, mungkin itu sih Pak Putu, tambahan dari saya. Semoga bisa menambahkan wawasan. Yes, terima kasih
Pak Nandika atas tambahannya tadi. Silakan teman-teman. Saya juga posting di chatroom ya, websitenya ISN, kemudian ada daftar hadir, mohon dibantu untuk laporan kita kegiatan ini. Ada daftar hadir yang tinggal diklik saja buat teman-teman dari Kominfo. Tadi ada masuk lagi dari Kominfo, apa namanya, Mona ya. Terima kasih sudah hadir. Pak Putu, Ya, silakan Kang Iwan. ya Ada mungkin saya tambahan? nambahin dikit. Jadi untuk teman-teman Diskominfo, Beli Putu, mungkin ada baiknya kita set up sesi masing-masing ya. Jadi misalnya nanti dari teman-teman Diskominfo Muna misalnya itu punya, kita bisa ada satu sesi khusus. Jadi teman-teman di Diskominfo masing-masing bisa menyampaikan pain points-nya, kemudian apa namanya kebutuhan-kebutuhan apa saja yang terkait dengan server storage dan apa namanya kendala yang dihadapi. Nah, mungkin AWS dan Bambu Media bisa mensupport. Jadi nanti mungkin saya usulkan Beli Putu bisa setup waktu bareng dengan Mas Nandi untuk satu sesi masing-masing. Jadi teman-teman masing Diskominfo kan lebih enak ngobrolnya gitu, hanya satu-satu jadi gabung. Itu aja mungkin Beli Putu, makasih. Baik, terima kasih Kang Iwan, bagus sekali. Mungkin mohon diisi dulu daftar hadirnya sehingga saya dapat kontak beberapa yang ini. Dan kita punya apa namanya Pak Hidayat yang bisa nanti menjembatani kami ya Pak Hidayat ya. Untuk kedepannya kita bisa invite misalnya karena di sana ada 17 kabupaten kota ya, satu kota Kendari. Apa namanya yang ada di Sulawesi Tenggara. Nanti kalau misalnya ada request untuk berdiskusi, tim dari Kominfo bisa lebih lengkap hadirnya, misalnya Kominfo Muna misalnya atau Kominfo apa namanya Wakatobi misalnya. Nah itu kita bisa one to one semacam itu. Jadi kita bisa in detail masuk dan bagaimana implementasi itu bisa kita diskusikan secara lebih detail. Pak Hidayat, tolong tetap didampingi proses ini. Kita ingin Sulawesi Tenggara bisa mendapatkan sebuah apa namanya lompatan kemajuan dalam pengembangan smart city. Mereka bisa langsung Pak Putu. Ya, baik. Nanti kami bantu, bukan bantu, saling mensupport lah Pak. Betul, baik. Saya senang kalau dengan teman-teman Kominfo lainnya, kami sambil belajar, karena saya juga belajar terus. Ya. Mereka mungkin dari AWS kalau mereka perjalanan dinas bisa mampir ke kantor di AWS maupun ke Denpasar ya. Betul. Iya. Bisa Pak Hidayat, nanti silakan aja kontak Mas Andi atau Beli Putu ya untuk setting nanti kita bisa. Mereka bisa langsung Pak Putu. Saya saling support saja Pak di sini. Betul. Terima kasih. Jadi apa namanya kegiatan berikutnya bagi beberapa yang punya interest lebih bisa kita lakukan meeting one to one, dan kalau misalnya butuh apa namanya pertemuan offline juga bisa kita atur kembali. Kira-kira demikian ya. Jadi saya pikir apa yang kita sudah sampaikan cukup gamblang. Jadi kita berharap apa yang kita share pada pagi hari ini bisa sampai ke teman-teman semua, bahwa ada cara baru untuk mengimplementasikan smart city. Mungkin kita perlu gimmick awal gitu ya. Zaman sekarang kan zaman gimmick, apa namanya kadang-kadang persepsi lebih penting daripada fakta begitu ya. Dan apa namanya kita butuh sesuatu yang di publik bisa langsung dilihat dulu semacam itu. Jadi kalau kita mengimplementasikan smart city, hemat saya mungkin bisa dimulai dari platform Speed ID sebagai pembuka, kemudian nanti apa namanya paralel juga bisa diimplementasikan solusi AWS yang lain, akun resmi dari kabupaten kota untuk mengolah kembali data yang dihasilkan dari Speed ID ataukah migrate aplikasi-aplikasi khusus yang memang dimiliki oleh kabupaten kota tersebut. Kurang lebih seperti itu. Oke, teman-teman sekalian, ada yang disampaikan lagi? Cukup ya? Baik, posisi waktu sekarang jam 10:35. Saya pikir sudah 1,5 jam kita melakukan kegiatan ini. Mudah-mudahan bermanfaat untuk kita semua. Nanti kami akan share rekamannya ke Bapak Ibu sekalian. Terima kasih banyak. Kang Iwan, Mas Nandi, Pak Hidayat,
Kemudian saya sapa Pak Irving dari SolarEns untuk Pak Putu. ya, terima kasih Pak sudah bergabung. Ya, beliau Pak, saya adalah monitor dulu. ya siap. Beliau adalah penyedia untuk smart lighting, jadi untuk smart PJU. Nanti juga salah satu mitra kami yang untuk karena yang namanya smart city itu kan saya lihat definisi terakhir dari KSP, Kepala Staf Kepresidenan itu bilangnya adalah sebuah pola pembangunan yang terencana dan berkelanjutan. Jadi sudah menjadi sebuah pola pembangunan gitu ya, yang berbasiskan teknologi, inovasi dan kolaborasi. Ada 6 komponen, masing-masingnya ada 3. Dan saya pikir smart lighting, efisiensi energi adalah sebuah isu yang sangat penting, di samping juga IoT untuk menghasilkan data. Kemudian dari sisi kami adalah aplikasi publik yang juga menghasilkan data. Nah, semua yang menghasilkan data itu akan membentuk sebuah kota yang smart. Dari kota yang memiliki data tentu saja bisa mengambil kebijakan publik yang lebih baik, sehingga kerja-kerja birokrasi, kerja-kerja pemimpin daerah bisa jauh lebih efektif dan lebih smart ke depannya. Itu saja dari saya. Jika ada yang kurang berkenan atas kegiatan ini atau hal-hal yang kurang atas penyampaian kami mohon maaf, dan mudah-mudahan sekali lagi ini bermanfaat untuk kita semua. Itu saja. Terima kasih Kang Iwan semuanya. Mas Andi. Terima kasih Pak Putu. Terima kasih. Terima kasih Pak Putu dan rekan-rekan. Baik. Izin live. Saya izin live ya. Terima kasih. Jadi Pak.